Mari kita bersama berdoa terlebih dahulu untuk menyambut kebenaran firman. Pagi yang cerah Tuhan berikan kepada kami, umur yang bertambah, boleh kami nikmati hari ini. Tolong kami sepanjang hari ini, agar kami tidak berjalan menurut kehendak kemauan kami sendiri, sehingga kami terjatuh, terpelecok, dan tidak ada pertolongan. Karena itu kami merendahkan diri, memohon penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan. Biarlah Engkau menopang kami dengan kasih karunia-Mu yang tidak terbatas. Karena itu bekali kami dengan kebenaran firman yang menjadi pelita bagi jalan kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Sehingga dengan demikian firman-Mu kami dengar, firman-Mu kami lakukan, firman-Mu tersimpan dalam hati kami, sehingga kami tidak berdosa kepada Tuhan. Terpujilah Kristus, kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami siap menikmati firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu, walaupun secara virtual, dan ini saya pertama kali hadir di channel New Life. Dan saya sangat berterima kasih kepada Pak Hari yang memperkenalkan channel ini. Dan saya bersyukur boleh bersama-sama pagi ini kita tinggal di ruang virtual ya. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas 15 ya. Ayat 1 sampai dengan ayat 24. Tetapi kita baca dulu ayat 11 sampai 24. Kita baca terlebih dulu ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Lukas 15 ayat 11 sampai 16, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Beberapa waktu yang lalu, Pak Pendeta Harun sudah menyampaikan firman Tuhan dari perikop yang sama tentang anak yang hilang. Namun demikian, beliau menekankan tentang anak yang sulung. Ya. Tapi kali ini saya mau menekankan anak yang bungsu. Ini adalah perumpamaan yang sebenarnya perumpamaan ini hendak mengkiaskan, yaitu antara bangsa Israel dengan bangsa kafir. Ya. Bangsa Israel itu sebagai anak sulung, lalu bangsa kafir itu adalah anak bungsu. Siapa bangsa kafir itu? Kafir itu menurut pandangan Alkitab itu sederhana saja. Bangsa yang tidak punya ikatan perjanjian dengan Tuhan itu disebut bangsa kafir. Dan di dunia ini yang punya ikatan perjanjian, bangsa yang punya ikatan perjanjian dengan Tuhan, itu hanya Israel. Ya, jadi di luar Israel itu kafir sebenarnya. Ya, ya termasuk saya ini, saya tidak ada DNA-nya orang Yahudi. Jadi ya saya termasuk orang kafir begitu. Ya, jadi kalau kita dengar ada kafir-kafir begitu, ya maklum saja. Memang kita, saya sendiri adalah orang yang lahir secara fisik tidak dari orang Israel. Nah, ketika saya mempelajari ini, sebenarnya perumpamaan ini sepadan atau sejajar dengan surat Roma. Ya, surat Roma khususnya pasal 1
sampai dengan pasal yang kelima, begitu ya. Cuma kalau surat Roma ditampilkan oleh Rasul Paulus dalam nuansa pengadilan, makanya bahasanya lebih banyak bahasa hukum ya. Tapi kalau perumpamaan ini lebih mendekati kepada suasana-suasana kekeluargaan. Dalam pasal 1 surat Roma, di sana Rasul Paulus berkata, semua bangsa kafir, bangsa di luar Israel, itu berdosa. Lalu pasal 2, itu Israel pun berdosa, walaupun mereka mengandalkan Taurat dan Sunat, tapi dengan Taurat dan Sunatnya mereka malah jadi berkat, malah jadi batu sandungan, ya, sehingga Israel pun berdosa. Lalu pasal 3 di sana dijelaskan dalam surat Roma semua bangsa berdosa, ya. Baru pasal 4 di situ ditunjukkan jalannya. Oleh iman kita menerima kasih karunia, dan pasal 5 menjelaskan bagaimana kasih karunia itu bekerja membuat kita dibenarkan di dalam Tuhan. Nah, ketika saya mempelajari Lukas 15 ini, dalam perikop ini, saya menemukan 4 kata kunci, dan kebetulan semuanya berawalan dengan T. Ya, makanya ketika Ibu Lydia tanya, Pak, temanya apa? Saya bilang 4T. Barangkali ini topik yang aneh. Sepanjang channel ini ada barangkali ya. Kok 4T ini mau dibawa kemana, ditendang kemana ini? Ya, goalnya apa? Barangkali Bapak Ibu bertanya seperti itu. Tapi sebenarnya 4T ini adalah kata kunci yang saya temukan ketika saya merenungi dan mempelajari khususnya tentang perikop ini. T yang pertama itu adalah terburuk. T yang kedua itu yang terpenting. Lalu T yang ketiga itu yang terbesar, dan baru T yang keempat itu terindah. Ya, benar kan? T semua kan? Ya, terburuk, terpenting, terbesar, baru terindah. Jangan dibolak-balik. Kalau dibolak-balik nanti pengertian dan maknanya kacau. Ya, T yang pertama itu terburuk. Ya, dikisahkan di sini bahwa anak bungsu itu tinggal di rumah bapaknya masih hidup, masih sehat, masih seger, ya toh. Dia berkata, Bapak berikan kepadaku hak warisan yang jadi bagianku. Wah, ayahnya masih hidup sudah minta warisan. Wih, ngeri kan? Ini anak model apa? Ya seakan-akan Bapak kamu mati aja lah biar hartanya buat aku, kan gitu, bahasa kasarnya kan begitu. Ya, nah di sini kita tahu bahwa akhirnya anak ini diberi, aneh. Bapak ini juga aneh juga. Anaknya begitu itu ya dikasih. Ya. Nah ini. Tapi apa yang terjadi ketika dikasih, hal itu tidak membuat si anak ini jadi tambah baik. Malah yang terjadi apa? Anak ini menghamburkan hartanya, berfoya-foya, lalu akhirnya jatuh miskin. Begitu miskin, nyata bingung cari kerjaan, tidak ada kerjaan. Satu-satunya pekerjaan yang tersedia yaitu menjaga babi. Apa yang Tuhan sampaikan ini dalam konteks Yahudi. Ya, Yahudi itu tidak bisa bersentuhan dengan babi. Beda dengan kita kan, Hao Secingping. Namanya babi, ya kan? Bak gitu loh. Siapa yang nggak seneng, ya kan? Tapi bagi orang Yahudi tidak begitu secara tradisi, ya. Bagi Yahudi itu haram, najis, begitu. Nah, ini si bungsu ini miskin, lalu dapat pekerjaan satu-satunya menjaga babi, dan sangat ditonjolkan di situ bukan hanya menjaga babi, malahan ingin makan makanannya babi. Berarti yang babi yang mana? Ya kan? Yang babi yang mana ini? Kalau sama-sama makan makanannya babi. Ini menunjukkan kontrasnya bagaimana saat berada dengan Bapak itu
Sangat terbalik situasinya dengan ketika meninggalkan Bapak. Saya tahu mungkin ada di antara kita yang sedang punya masalah. Lagi pailit lah, lagi kesulitan finansial kah, mana usaha nggak jalan kah, ya tak? Atau mungkin kesehatan yang terganggu kah, atau hubungan yang rusak, rumah tangga yang hancur. Saya ingin beritahu kepada Bapak Ibu semua itu memang buruk, tapi saya beritahu itu bukan yang terburuk. Bukan yang terburuk. Selama kita tidak meninggalkan Tuhan, itu bukan yang terburuk. Sekali lagi, saya mau katakan lagi, ya. Selama kita tidak meninggalkan Tuhan, selama kita berada di rumah Bapa, seburuk apapun keadaan kita, itu bukan yang terburuk. Satu-satunya terburuk yang bisa terjadi dalam hidup kita adalah jika kita meninggalkan Tuhan. Tidak ada hal yang lebih buruk dalam hidup ini kecuali satu hal itu. Sakit, katakanlah sakit. Palingan sakit mati. Mati ketemunya siapa? Ketemu Tuhan. Masuknya kemana? Sorga. Ya kan? Beruntung kan? Makanya Paulus katakan, ya, bahwa kalau aku hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Ya, makanya adalah salah satu gereja, kalau anggota keluarganya meninggal, itu ditarik perpuluhan. Nah, karena meninggal itu kan untung. Mati itu untung. Ya. Karena memang yang terburuk itu bukan kematian. Yang terburuk itu bukan sakit. Yang terburuk itu bukan bangkrut. Dan yang terburuk itu bukan apa-apa. Ya. Yang terburuk itu kalau kita meninggalkan Tuhan. Mungkin secara nalar dan panca indera kita berargumen. Lah itu si A, si B, si C, si D meninggalkan Tuhan kok baik-baik saja. Malahan hartanya bertambah. Soal sakit, enggak tuh. Tambah gemuk dan sehat kok. Anak cucunya mengalami kemalang, enggak juga kok. Anak-anaknya semua jadi. Mosok meninggalkan Tuhan itu yang terburuk. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Amsal katakan ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Seindah apapun, ketika meninggalkan Tuhan, babak tergelap dalam hidup kita sedang kita jalani. Episode yang paling mengerikan sedang kita tuju. Karena itu tidak ada yang lebih buruk selain meninggalkan Tuhan. Makanya anak bungsu ini terburuk dalam hidupnya, satu-satunya yang terjadi adalah dia meninggalkan bapaknya. Soal keadaan awal mulanya, siapa yang nyangka banyak duitnya kok. Soal awal mulanya, dikelilingi teman-teman kok, happy kok. Tapi apa yang terjadi dengan ujungnya? Kita semua tidak ngerti. Karena itu, mari kita lebih mempercayai apa yang Tuhan katakan. Bahwa yang terburuk itu adalah jika meninggalkan Yesus. Nah, itu T yang pertama. Persoalannya, barangkali di antara kita belum sampai meninggalkan Yesus. Nyatanya masih kumpul di sini kok ya. Tapi kalau menurut Pak Harun terhilang dalam gereja itu mungkin, ya soal itu saya enggak tahu. Soal itu saya enggak tahu ya. Tapi yang jelas kita masih kumpul di sini, kita belum meninggalkan Tuhan. Tapi mungkin kita ketemu dengan orang-orang yang sedang dalam keadaan benar-benar meninggalkan Tuhan. Dan dia baru ngerti rasanya yang terburuk itu. Yuk, apa yang kita bisa lakukan? Mari kita beritahukan kepada mereka
sesuai dengan apa yang kita baca dalam Lukas 15 ayat 17-20. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah, ketika yang terburuk itu terjadi, apa yang mesti dilakukan? Yang dilakukan oleh si bungsu ini adalah melakukan yang terpenting. Apakah yang terpenting dalam hidup itu? Ya, yang terpenting dalam hidup itu adalah kesadaran. Oke, barangkali kita udah babak belur, bonyok sana sini, nggak masalah. Tapi kalau kita masih bisa menemukan yang terpenting, kemungkinan untuk dipulihkan itu masih ada. Kemungkinan untuk disembuhkan itu masih mungkin. Tapi kalau sudah tidak ada yang namanya kesadaran, aduh, buat dah, ampun dah. Ya, udah nggak ada cara lain untuk bisa menyadarkan lagi. Karena apa? Untuk bisa dipulihkan itu butuh namanya kesadaran. Itu yang terpenting. Karena itu mengobati orang gila itu susah. Kenapa susah? Nah, diobati, wong dia tidak merasa sakit, tidak punya kesadaran kalau dirinya sakit. Gimana ngobatinya? Ya kan? Nah, orang sakit kalau menyadari dirinya sakit, itu dokter minta dia ngakui kalau memang sakit. Kenapa dia bisa ngaku? Sebab dia punya kesadaran. Dengan kesadarannya itu dia ngaku, mana yang sakit. Duh, sebenarnya pasien sama dokter tuh pinter mana sih? Harusnya pinter dokter, no. Harusnya dokter nggak usah ditanya. Ini malah dokternya tanya, berarti ya. Nah, suruh ngomong, datang kepada dokter kan mestinya ya karena sakit, tapi malah ditanya sakit apa. Nah, karena apa? Butuh namanya kesadaran. Kalau saya sakit, kekristenan itu memang satu apa ya, keyakinan yang benar-benar sulit diterima karena harus membuat setiap orang yang mau percaya Yesus itu harus ngaku dirinya orang berdosa. Kita tidak pernah jadi Kristen kalau kita tidak pernah bisa ngaku kita ini orang berdosa. Ya. Kesadaran bahwa kita orang berdosa itu membuat kita ngerti kita butuh penawar bagi dosa itu. Jadi kesadaran itu sesuatu yang terpenting. Ya. Kenapa koruptor itu dihukum seperti apapun percuma? Iyalah percuma. Wong dia tidak sadar dirinya korupsi kok. Dia pikir dia bantu keluarga kok. Dia pahlawan keluarga kok. Bayangin, keluarganya tadinya miskin, sekarang juragan minyak aja kalah. Ya kan? Nah, apalagi minyak goreng hari-hari ini kan hilang. Ya. Nah, jadi kesadaran itu terpenting. Selama kita punya kesadaran, selama itu kita pasti bisa dipulihkan. Selama kita punya kesadaran, kita mesti ngerti jalan pulang. Selama kita punya kesadaran, kita pasti bisa menguraikan masalah. Yang tidak bisa diuraikan itu ketika kita sudah tidak punya kesadaran apapun. Dah, itu tidak bisa ditangani lagi. Ya. Nah, tapi sadar saja itu tidak mengubah apapun. Punya kesadaran sehebat apapun itu tidak berguna.
kalau tidak punya yang terbesar. Yang terbesar itu apa? Yuk kita baca Lukas 15 ayat 20 sampai 21. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Terpenting udah didapat. Kemungkinan untuk dipulihkan sudah bisa. Tetapi ketika hanya berhenti sampai di situ, kemungkinan itu selamanya hanya kemungkinan yang tidak bisa menjadi realita. Kemungkinan itu bisa menjadi realita ketika ada action point, ada tindakan nyata. Dan tindakan nyata itu walaupun tampaknya kecil, tapi itu yang terbesar. Semua yang perjalanan sejauh apapun, semua berangkat dari langkah pertama. Karena itu langkah pertama itu penting banget. Kita tidak mungkin bisa melangkah sampai 1000 langkah kalau langkah yang pertama itu kita tidak bisa lakukan. Ya. Nah, apa itu? Yang terpenting itu? Yang terpenting itu bertobat. Sadar nggak bertobat itu nggak ada guna. Itu hanya membuat diri kita semakin merasa tertekan oleh kesadaran itu sendiri. Apa yang membuat Yudas itu bunuh diri? Yang membuat Yudas bunuh diri itu dia punya kesadaran dia salah. Tapi dia tidak melakukan hal yang terpenting. Bertobat. Bertobat itu langkah yang terpenting. Dikatakan di sini si bungsu ini sadar. Di rumah Bapakku, hamba-hamba Bapakku, orang-orang upahan Bapakku, tidak pernah mengalami keadaan seperti aku. Mereka makan kenyang, pakaiannya rapi. Aku di sini, babi dan aku nyaris nggak ada beda. Kesadaran ini membangkitkan dia untuk melakukan langkah yang terpenting. Aku akan kembali kepada Bapakku. Dan kesadaran ini membawa satu gagasan yang sangat luar biasa. Gagasan apa? Aku akan berkata kepada Bapakku, Bapak, jangan lagi sebut aku anak. Sebutlah aku ini hamba. Sebab aku tidak layak. Terkadang ada orang Kristen itu aneh. Ya. Ketika diajak melayani itu dia ngomongnya apa? Saya tidak mau jadi hamba Tuhan, saya anak Tuhan saja, jadi saya tidak usah melayani. Ada loh orang Kristen yang model begitu. Betul, saya anak Tuhan, buat apa saya melayani? Iya, benar. Melayani itu hamba. Saya bukan hamba kok. Saya anak. Gitu. Makanya ayat-ayat favoritnya berkat, kelimpahan, pokoknya semua yang enak-enak dia yang punya. Yang enggak enak hamba itu. Ada kan? Ada. Orang Kristen yang model gitu ada loh. Ada, banyak, Pak. Banyak. Ini orang Kristen yang enggak punya pertobatan ya begitu. Punya kesadaran tapi enggak mau bertobat. Orang Kristen yang punya hal yang terpenting dalam hidupnya yaitu pertobatan. Betul. Itu seperti si bungsu. Si bungsu ini akhirnya kan kembali kepada Bapak. Sambil membawa niat. Aku memperlakukan diriku sendiri sebagai hamba. Iya, benar. Walaupun toh nanti aku diterima sebagai anak. Status anak, pengabdian hamba. Jadi mana yang harus dipilih? Tidak ada yang bisa dipilih. Dua-duanya harus dijalani.
Itu Kristen yang benar. Bukan Kristen yang jomplang. Kalau Kristen yang jomplang ya lain lagi. Ya toh? Namanya aja udah jomplang. Mesti tidak punya keseimbangan. Yang namanya tidak punya keseimbangan, yang guling. Yang namanya guling, yang gelundung. Namanya yang gelundung ya situlah udah lanjutin sendiri. Ya kan? Mereka yang merasa dirinya anak itu suatu saat putus asa. Loh, kenapa aku minta sama Tuhan kok tokoku laris kok malah bangkrut? Ya kan? Karena apa? Yang dia kejar hanya sebatas anak. Lupa, anak dan hamba itu dua hal yang terjadi karena proses. Proses dimulai dari kesadaran, lalu menemukan hal yang terpenting, pertobatan tadi. Nah, dikatakan di situ dari jauh Bapaknya melihat. Ya, jujur ketika kita bertobat, itu kalau memandang diri sendiri, kita enggak jadi datang sama Tuhan. Ketika kita, jangankan Bapak Ibu, saya ini anak pendeta, umur 4 tahun itu saya sudah puasa 3 hari, bukan karena rohani, enggak ada yang dimakan. Bagaimana Bapak saya ini jadi pendeta, jemaat cuma satu itu pun orang gila. Serius. Ya, dan sejak kecil aneh saya ini. Ketika ditanya itu besok gede jadi apa? Pendeta. Enggak ada keraguan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi di sini si bungsu ini enggak akan pernah bisa sampai. Karena itu walaupun saya sudah punya keberadaan seperti itu, kalau saya ingat diri saya, dosa-dosa saya, kesalahan saya tidak akan pernah sampai setegak ini di hadapan Tuhan. Kalau lihat kekurangan diri saya. Tapi saya melihat kepada Tuhan yang mengasihi saya dan memberi kasih karunia yang melampaui daripada kesalahan dan kekurangan saya. Makanya bapaknya dari jauh. Sebab kalau bapaknya tidak berlari, anak itu tidak akan pernah datang. Ketika kita mulai melangkah dan memandang kepada Tuhan, kasih karunia Tuhan itu menopang kita, memampukan kita. Sehingga pertobatan kita itu pertobatan yang sejati. Bukan pertobatan yang abal-abal. Nah ini terakhir. Biasanya kalau terakhir itu kalau di gereja itu saya mendengar satu nada yang lirih tapi bermakna. Yaitu ya, Lukas 15 ayat 20 sampai 21 tadi kita udah baca, sekarang yang terakhir T yang ketiga itu adalah terpenting, T yang keempat terindah. Lukas 15 ayat 22 sampai 24. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. T yang terakhir adalah terindah. Jadi apa? T yang pertama terburuk, T yang kedua terpenting, T yang ketiga terbesar, T yang keempat adalah terindah. Apa yang terindah? Kita menikmati kasih Allah. Ketika kita hidup dalam pertobatan yang sungguh, kita diberi status sebagai anak, tapi hati kita hati seorang hamba. Itulah sebabnya kita boleh menikmati hal yang terindah dalam hidup ini. Kita diterima oleh Tuhan tanpa dipersoalkan latar belakang kita. Kita diterima Tuhan tanpa syarat. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, ada enggak orang tua yang mengadakan perayaan buat anaknya yang enggak lulus sekolah? Kalau ada itu mesti Bapak jam 7:05. Pasti itu. Iya kan? Enggak ada lah.
Ini anak sudah terhilang, sudah gelandangan, udah ngabisin segalanya. Ya, enak aja. Begitu pulang, bapaknya merangkul, padahal baunya bau babi. Ya. Udah dimandiin, ya tak? Dikenakan baju baru, kasut yang baru, dikenakan cincin. Semua itu punya makna loh. Itu bukan hanya sekedar pakaian, aksesoris. Baju itu kan berarti dipulihkan, ya, dipulihkan keberadaannya, ya. Kaki itu dipulihkan langkah hidupnya, ya. Cincin, zaman dulu cincin itu kayak stempel, zaman sekarang kayak tanda tangan, ya toh. Berarti dipulihkan hak-haknya, sehingga nulis giro biliet berapapun oke, sah. Kalau desa tanda tangan masa isa. Ya. Nah, oleh karena itu, itulah yang terindah, kita diterima. Diterima itu kalau dalam bahasa surat Roma seperti yang saya sampaikan di depan, dalam Roma pasal 5 itu namanya dibenarkan oleh Allah. Dibenarkan itu lebih dari sekedar diampuni. Diampuni itu masih ada bekas dulu kamu pernah salah. Tapi kalau dibenarkan, Tuhan tuh enggak lihat dosa kita lagi. Tapi kita diperlakukan seperti orang yang tidak pernah berdosa. Wis. Bagi orang yang bersalah itu keindahan terbesar apa sih? Diperlakukan seperti tidak pernah berdosa. Diterima tanpa syarat. Itulah yang terjadi dalam kehidupan yang bertobat dalam pertobatan sejati. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua, dan mohon maaf mungkin kepanjangan. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada siapa yang Ibu Lydia atau Ibu Nana yang jadi MC. Mari. Terima kasih Pak. Doa firman Tuhan terlebih dahulu. Dan memuaskan kami, yang membuat kami boleh diperlengkapi untuk menghadapi tantangan hidup sepanjang hari ini. Jikalau kami bertemu dengan jiwa-jiwa yang terhilang, biarlah kebenaran firman ini boleh merupakan kekuatan dan sarana untuk kami boleh memberikan kesadaran kepada setiap jiwa-jiwa yang terhilang. Sehingga dengan demikian ada kesadaran yang muncul dan mereka berani melakukan langkah yang terpenting. Sebelum itu terjadi kepada orang lain, biarlah itu terjadi dalam hidup kami. Kami adalah orang yang benar-benar mengalami yang terindah dari Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kebenaran firman ini benar-benar memberkati setiap kami semua. Memberkati channel New Life beserta semua member yang ada, agar boleh menikmati segala berkat yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan, berkat jasmani dan rohani, berkat yang mendatangkan kehidupan, berkat yang menjadikan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berkati rumah tangganya. Engkau berkati pribadi lepas pribadi dalam kehidupan rumah tangga, baik anak-anak, istri, semua keluarga besarnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mungkin beliau juga memiliki pergumulan yang kami semua tidak tahu. Namun Engkau yang Maha Tahu, Bapa, Engkau sendiri yang akan mengurapi, Engkau sendiri yang akan memberkati hamba-Mu ini, Bapa. Jadikanlah beliau, pelayanan beliau semakin hari semakin heran di hadapan-Mu. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa untuk Ibu Pungki, yang Tuhan sudah pakai beliau untuk membawa kami naik menyembah-Mu, naik ke hadirat-Mu melalui puji-pujian, Bapa. Engkau berkati Bapa kehidupan beliau di masa-masa tuanya, Engkau berikan sukacita-Mu kepadanya. Engkau berkati juga anak-anaknya, Engkau berkati menantu dan cucunya, Engkau berkati pekerjaan mereka, Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan Ibu Pungki sekeluarga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah semua Engkau melayakkan kembali Ibu Pungki di hadapan-Mu, Bapa.
Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Hari yang saat ini juga mengalami sakit penyakit. Kiranya Tuhan menjamahnya, Tuhan memulihkannya secara sempurna. Mungkin rencana demi rencana yang akan dilakukannya untuk melakukan operasi Tuhan. Bapa, kiranya Engkau sendiri yang akan bekerja campur tangan, biarlah mujizat-Mu juga boleh terjadi atas kehidupan Pak Hari, bersama keluarga besarnya, anak-anak, istri, dan juga orang tua kekasih. Biar juga sukacita dialami oleh Pak Hari bersama keluarga besarnya. Kami juga berdoa Bapa untuk Pak Martin di masa-masa karirnya saat ini Tuhan, Engkau tetap memberikan kesehatan kepada beliau. Engkau memberikan berkat-Mu kepada beliau di dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya. Engkau juga memberkati keluarga besarnya, baik istri, menantu, anak-anak, dan cucu, baik yang ada di luar negeri maupun di Indonesia, Tuhan. Kami tidak bisa menyebutkannya satu persatu, namun Engkau menilik mereka masing-masing, Bapa. Apapun yang dikerjakan oleh beliau saat ini, Bapa, Engkau membuatnya berhasil. Kami berdoa juga untuk Ibu Marsaulina Siregar, di dalam kelemahan tubuhnya, hamba-Mu ini tetap setia melayani Engkau. Kiranya Tuhan saat ini kami menunggu mujizat-Mu untuk pemulihan dari Ibu Lina, Bapa. Tuhan juga berkati pelayanan beliau, Tuhan berkati anak-anak menantu dan cucunya. Dimanapun Ibu Lina melayani Engkau, Tuhan memberkatinya. Bapak, kami juga berdoa untuk Ibu Nana, yang saat ini juga hadir bersama kami, dengan pergumulan demi pergumulannya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri yang akan bekerja turut campur tangan dalam kehidupan beliau. Saat ini kami juga berdoa untuk adik kami Mawarti, biarlah Tuhan tetap menguatkan imannya di dalam kesakitannya saat ini, Bapa. Kami pun tetap menunggu mujizat-Mu. Kami tidak akan meninggalkan Engkau, Bapa. Biarlah di dalam kesakitannya ini, adik kami boleh mengalami sukacita, boleh tetap berpengharapan kepada Engkau. Tuhan juga berkati anaknya Hendra di masa-masa remajanya ini, Tuhan. Engkau berkati pergaulannya, Engkau berkati pendidikannya, Bapa. Engkau buat dia memiliki roh takut akan Engkau dan juga akan orang tuanya. Kami berdoa untuk suami kekasih Tuhan, biar Tuhan juga memberkati kesehatannya, memberkati pribadinya, Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua yang saat ini juga bersama-sama dengan mereka, Tuhan. Biar Tuhan juga memberikan sukacita-Mu dan memberikan damai sejahtera-Mu kepada mereka, Bapa. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk Ibu Neneng yang juga berada di pedalaman, di dalam melayani Engkau, Tuhan. Engkau kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu Neneng, memberkati pergumulan demi pergumulan. Engkau memberkati juga anaknya Rangga di dalam pendidikannya dan juga di dalam pergaulan setiap harinya, Tuhan. Engkau jauhkan dari hal-hal buruk yang kami tidak inginkan. Bapa di surga, Engkau berkati juga pelayanan Ibu Neneng. Engkau cukupkan segala kebutuhan yang diperlukan saat ini, Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Pendeta Tommy. Ya, Tuhan Engkau juga memberkati anak-anaknya yang dalam pertumbuhannya, memberkati pendidikannya, dan juga memberkati jemaat-Mu. Dimanapun Pak Tommy berada melayani, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga, ampuni kami Tuhan jika kami selalu meminta berkat dari Engkau. Ampuni kami Tuhan jika kami kurang bersyukur kepada Engkau Bapa. Biarlah pagi ini kami mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Segala pekerjaan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri yang akan memberkati kami masing-masing, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan pergumulan hamba sendiri Tuhan, baik rumah tangga, anak-anak, suami, menantu, cucu hamba kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sakit penyakit Tuhan yang hamba alami saat ini, kami pun Tuhan membutuhkan mujizat-Mu Bapa. Kami juga sedang menunggu hasil lab yang kemarin didiagnosa oleh dokter bahwa hamba juga ada kista kecil yang ada di mulut rahim Tuhan. Hamba menunggu Tuhan
jamahan-Mu untuk pribadi hamba. Ampuni hamba Tuhan, ampuni kekurangan hamba, ampuni setiap salah dosa hamba Bapa. Biarlah Tuhan, hamba boleh selalu menyenangkan hati Tuhan, hamba boleh selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba yakin dan percaya, apapun yang menimpa hamba, tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Terima kasih, inilah Tuhan doa kami, yang kurang sempurna, biarlah kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat setiap firman yang sudah kami dengar. Ini hamba kembali menyambung doa yang sudah dipanjatkan. Biarlah Tuhan mendengar setiap doa yang dinaikkan oleh hamba-Mu Ibu Lydia. Setiap pergumulan apapun yang menaikkan di hadapan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus. Kuasa-Mu sempurna atasnya. Ya Bapa, kami panggil Engkau. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Apa yang kami pakai, minum, dan makan setiap hari semuanya bersumber daripada Engkau. Engkau memberikannya kepada kami dengan cuma-cuma. Terima kasih Bapa. Dengan ucapan syukur kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu. Siapalah kami di hadapan hadirat-Mu, sehingga begitu berharga bagi Engkau. Engkau mau mati bagi kami yang penuh dengan noda dan dosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ini kami akan berdoa menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu yang sedang melayani saat ini. Baik mereka yang ada di atas mimbar, melayani di pedalaman-pedalaman, melayani dimanapun mereka Engkau tempatkan saat hari ini Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap firman yang mereka sampaikan Tuhan, boleh memberkati orang-orang yang ada di sekitar mereka Tuhan. Baik itu di pedalaman-pedalaman, di lapangan-lapangan saat ini Tuhan. Yang Kau utus menjadi bagian dari rencana-Mu. Yang Kau utus menjadi perpanjangan lidah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, banyak jiwa-jiwa boleh diberkati. Banyak jiwa-jiwa boleh mendengar berita keselamatan itu Bapa. Dan kami menyerahkan hamba-hamba-Mu Tuhan. Bagi mereka yang saat ini kekurangan segala keperluan, kebutuhan mereka hari lepas hari. Engkau punya cara memperlengkapi mereka semua. Engkau punya cara menyolong mereka. Engkau punya cara memiliki saluran berkat untuk mereka Tuhan. Untuk kebutuhan mereka. Bagi mereka yang sakit Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang mengalami sakit saat ini Tuhan. Biar Engkau menjamah dengan roh kesembuhan ilahi-Mu Tuhan. Engkau menjamah mereka dimanapun mereka berada. Siapapun mereka saat ini Tuhan. Kami serahkan semua hamba-hamba-Mu yang sedang melayani saat ini Bapa. Mari Roh Kudus Tuhan. Baik mereka yang ada di seluruh pelosok negeri ini, bahkan yang ada di luar negeri sekalipun. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasihan, mohon menolong mereka. Mencukupkan segala keperluan mereka. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara ini dengan segala keamanannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. TNI, Polri, bukan pemerintahan kami Tuhan, mulai dari pusat sampai ke daerah. Bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar lawatan kuasa-Mu terjadi Tuhan atasnya. Biar dipulihkan saat ini Bapa. Baik itu hubungan persahabatan antara suku, agama, ras Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hubungan orang tua dengan anak. Hubungan saudara dan saudari dipulihkan Tuhan. Hubungan pertemanan dipulihkan Bapa. Keluarga-keluarga yang saat ini mengalami kehancuran dipulihkan Bapa atas bangsa ini Bapa. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Bagi mereka yang saat ini mengalami bencana yang ada di tanah air. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar belas kasihan-Mu turun kepada mereka Tuhan. Engkau punya cara untuk menolong mereka. Engkau punya cara untuk melawat mereka. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus saat ini juga kami menyerahkan negara-negara yang sedang bertikai Tuhan. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami memberkati. Kiranya belas kasihan-Mu turun atasnya Tuhan. Perdamaian daripada Engkau Tuhan. Engkau datang ke dunia ini untuk membawa damai bagi mereka Tuhan. Kami percaya saat pagi hari ini Tuhan. Inilah seruan kami kepada Engkau Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau memulihkan setiap apa yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atasnya Bapa. Bahkan saat ini Tuhan, bagi mereka yang sedang sakit akibat COVID ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah juga roh kesembuhan ilahi-Mu turun atas mereka. Belas kasihan-Mu turun atas mereka Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa.
Inilah doa kami pagi hari yang jauh daripada sempurna ini Bapa. Biarlah akan disempurnakan dengan doa yang pernah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Berkat saya kembalikan kepada hambanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi kasih karunia. Tuhan mengarahkan, menyinari engkau dengan sinar wajahnya dan menuntun engkau di dalam damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diberkati berkata, amin. Amin. Terima kasih Pak Edi Sakaria. Ya, Sama-sama, selamat pagi semua. terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Lydia doanya. Iya. Terima kasih Pak Sakaria. Terima kasih Bu Terima kasih Neneng Pak Martin. doanya. Ya. Neneng thank you doanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bu Lina. Bu Lina, Mama, buka Bu kamera ya Bu Mawar. Lina. Terima kasih Dek Mawar, Bu Nana. Ina. Kak, salam kenal Pak Pendeta. Ya, dan Ibu Neneng. Ya Pak itu Tommy sih. mana Pak Tommy? Pak Tommy udah hilang. Bu Neneng ini melayani di pedalaman, Pak. Di Oh, pedalaman mana Ibu? Pak Panajam Pasir Utara Pak. Oh, Pasir. Oh, ibu kota itu. KN itu. Malah kita yang orang daerah. Jalannya sakit Pak. Sekarang masih hutan belantara Pak. Masih Iya, belum. 5 tahun lagi udah beda itu. Kurangnya di situ Pak. Oh, dengan Batu Kacang masih jauh? Kajang ya dekat aja sih sebenarnya Pak. Tapi karena banyak jurang dan hutan jadi sepertinya jauh. Sebenarnya dekat. Berarti di daerah mananya, Bu? Di Sotek, Gembua? di Soteknya Pak. Sotek Oh, 32. Nah. oke, saya mohon diri. Selamat pagi semuanya. Terima kasih buat kesempatan dan kepercayaannya. Tuhan berkati. Kenapa Bapak buru-buru? Hilang. Ya Bu udah. Lina udah keluar. Ada suara motor trail. Gimana di tempatnya? Kira-kira Sony yang sedang potong pohon itu pakai senso. Iya, kayak suara seperti itulah. Sensonya Pak Sony. Sampai sini ya dengarnya, sampai di Zoom ya. Aduh, bangun gereja. Halo, adikku cantik. Dek manis. Iya, adik manis lagi. Semangat ya Dek manis. Semangat selalu ya, cantik. Amin, makasih. Udah dapat Selamat, berapa Ken. tasnya? Selamat beraktivitas Pak Martin. Luar biasa. Selamat Tas buat gantungan kunci.
Oh, Beraktivitas Bu Pungki. Semangat Bu. Martin sehat toh? Men. Semangat. Apa kabar Bu Nana? Mana Baik. Pak Martin? Lancar Pak Martin. Buka dulu moodnya Pak. Ngobrol dulu sebelum olahraga. Ngobrol dulu sambil minum kopi Pak. Nah, gitu dibuka. Tadi malam asik. Kopi, mending ngasih kopi. Bisa-bisanya ya. Dia yang bikin kopi. Jangan banyak Buat kopi. aja. Oh, atau Ibu Neneng buatin kopi Krimi untuk. aja. Kalau nggak semangat dikrimi aja. Udah dibuatin kopinya kok. Udah? Wah, luar Oh. biasa. Wah, hebat. Hebat ya. Selamat menikmati ya Pak. Iya, Pak. Iya, iya, sama-sama. Ya, Ya. sama pisang gorengnya juga dong. Oh ya, Nah, ya. itu Pak Hari yang kirim pisang goreng tuh dari Australia. Harus makan Goreng sendiri. dari Australia, Pak. Aku mau pamit, mau menikmati olahraga dulu ya. Nah, toh kopinya Pak. udah habis belum Pak? Ya, sudah. Udah habis sebelum diminum. Olahraga kita, Pak. Udah hilang orangnya. Hilang. Ya, aku juga mau menghilang ya. Oh, kamu bilang semua. Mau kemana, Bu? Mau menikmati olahraga. Tapi nggak ada kopi yang dinikmati. Olahraga juga, Bu. Pak Hari itu harus bertanggung jawab dengan kopinya. Ya Pak Ya, Hari nggak tentu apa-apa lah, aja. nggak apa-apa lah. Pokoknya kita maklum aja. Ya. Mohon maaf ya. Thank you. God bless you all. Oh, Selamat cepet-cepet juga. beraktivitas. Waduh. Kalau Memang ketinggalan kereta, Bu. Ya Pak, ini ditungguin. Jadi tungguin di Mungkin mau depan. ngikutin Pak Martin, mau ngikutin olahraga. Hilang dia, langsung diceplok aja. Oke. Mau ngomong apa lagi? Saya juga Berapa mau harinya tuh? saya mau menghilang juga nih. Nah, lu, Waduh, mau nusul olahraga juga. Ikut. ikut. Pak Hari sekalian itu menguruskan badan. Iya. Gawat Bu Nana. Iya deh, oke deh. Sama Ya, Mak. terima kasih. Oke, sama Mak. Sampai Selamat pagi. jumpa. Iya, sama malam. Besok Selamat malam. Entah malam ya. Pagi. Sampai jumpa. Bye-bye.